Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anjir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Digawe ribet. Waalaikumsalam. Jadi ini Pak Wanda iki eneng bocah sing munggah gunung to. Nah, munggah gunung kuwi iki ngerti menghilang secara misterius ngono lho. Jatuh kok jancuk. Nah. Kopi muka separuh. Hilang. Oh, dadi apa jenenge? Dadi iki munggah to karo kanca-kancane sih, karo wong 13 kan. Nah, terus tekan pos 3 ya, kayaknya pos 3. Nah, bar pos 3 kuwi kan kanca-kancane pengen submit ki ning gunung. Nah, delalae si kak sing apa jenis sing ilang iki mau iki capek alasane. Terus milih nunggu ning tenda. Nah, bar nunggu ning tenda kuwi setelah kanca-kancane medun saka submit ning puncak kuwi mau ngerti ilang secara misterius loh. Si nunggu dhewe. Heeh, sing nunggu dhewe delalae kan. Isih ABG. Iya, masih ABG itu umurnya kisaran 12 sampai 14 tahun. 13 Sampai 14 tahun. Karena belum pasti sih itu umurnya berapa, itu belum pasti. Cuman kisaran 13 sampai 14 tahun. dasarnya orang lahir kayak ya, dadi ra ngerti ya. Dasarnya orang lari ke barang ya. Ayo. Iya betul. Ngono kuwi Mas, Bro. Kopi mau bocor ya, Bang? Bocor kok gak ke separuh ndak. Oh, tanggonamu kebek-kebek aku gak ke separuh dhewe kok. Encen anjir kok kuwi ya. Sebetulnya sepele iki. Aku wis ilang tenan po. Nah, Jelek. kuwi kan munggah iki tanggal 18 kemarin. Nah, terus udah beberapa hari ini udah dicari sama tim SAR belum ketemu gitu. Terus ngapa? Terus nek eneng rasine kemungkinane wong sing ilang kuwi mau lho. Urip ngono kuwi isa eneng kemungkinan gak sih? Yo ada. Selama jasad belum ketemu masih ada. Walaupun itu udah 3 hari lebih gitu. 1 bulan pun ada yang masih hidup. Terus faktor ilangnya kuwi itu disebabkan oleh entah kuwi gangguan X ngono ka atau emang pure dari dae entah pas nunggu kuwi dae kepesing terus neng semak-semak terus akhirnya hilang itu bisa nggak sih? Kemungkinannya Banyak ya, ada kemungkinan ya. Kita kesampingkan dulu faktor X. oke. Tadi nggon magic itu dikesampingkan dulu. Iki sing do WA do gendeng. Itu kemungkinan dia itu saat nunggu ada kemungkinan dia kebelet atau kemungkinan yang logis saja dia kebelet terus saat dia mau BAB ataupun pipis itu dia terpeleset, kemungkinan paling sering seperti itu. Nah terus lokasinya kan kalau gunung itu jatuhnya di sini, cuman dia posisinya dia akan jatuhnya itu berapa meter kan kita nggak tahu. Iya karena posisinya apalagi kan jurang-jurang gitu. itu masih ABG kan. Iya. Masih ABG dan itu saya yakin dia itu belum ada bekal dia survive di di alam itu belum ada. Lain dengan yang yang udah senior itu pasti dia udah dibekalin. Jadi yo kembali lagi kalau kita ke gunung itu untuk apa sih? Ya untuk eksis biar gua udah pernah muncak di sini gitu kan. Ya, Buat diupload di sosmed ya, sama ya teman-teman kan. gitu kan. Dia bikin konten macam itu kan. Cuman rata-rata ABG kan sorry bukan yang menyepelekan. Dia cuman pengen eksis bahwa aku pernah muncak di sini gitu kan. Karena aku sendiri juga udah ngalamin ABG kan. Nah itu kan kalau kemungkinan dia masih hidup atau enggak, ada kemungkinan masih hidup atau enggak itu pasti ada, masih ada. Masih ada kemungkinannya. Selama jasad itu belum ditemukan ya. Jadi ada kalanya itu kan memang dia terperosoknya mungkin cuman
kedalaman 3 meter, masuk ke jurang kedalaman 3 meter, ibaratkan kan seperti itu. Masalahnya aku juga nggak tahu itu lokasinya di mana, kan nggak tahu juga kan. Itu di Gunung Guntur. Gunung Guntur di daerah Jawa Barat. Nah, itu kan posisinya kebanyakan orang itu mengalami panik. Saat jatuh panik, dia nggak bisa dari atas ini jatuh sini terus dia kembali ke atas, dia nggak bisa. Kemungkinan bisa kembali ke atas sesuai jalurnya tadi itu cuma 10-20%. Pasti dia akan nyari jalur lain karena terjal kan. Dia akan berusaha survive, dia akan, karena manusia itu kan juga dibekali kekuatan untuk bertahan kan. Iya, betul. Jadi dia akan mencari cara untuk kembali naik ke atas, cuman jalurnya lewat jalur lain dan biasanya itu tersesat. Itu yang bikin lama pencariannya. Kalau orang udah punya perbekalan, jadi udah dibekali dulu, itu enak. Dia jatuh di sini, dia harus gimana dia pasti tahu. Kalau masalah apa tanda kutip faktor X atau gangguan makhluk halus, itu emang ada kemungkinannya, cuman kan itu kita kesampingkan dulu Ya. jadi karena kan semuanya kan ya kita hidup di hidup di dunia realita nyata kan. Dunia nyata. Ngopi bro. Lah yo lah, iki urung nang gunung lho. Saya nyantai. Iya sih. Jadi faktor X itu dikesampingkan dulu. Itu kita berpikirnya secara logis saja dulu. Makanya kan sebelum naik gunung, misalkan kita cuma pengen eksis pun kan itu juga harus kita punya ilmunya. Nggak bisa kita naik terus naik, gua sampai sini cuy. Nggak bisa seperti itu. Nggak bisa. Karena kita itu bertarung dengan alam. Jadi kita bukan bertarung ya, kita itu mau mengenal alam. Kalau kita nggak kenal gimana alam itu ya susah lah. Iya sih. Makanya kan itu biasanya yang sering banget terjadi. Makanya kan kalau dilihat dari 19 berapa itu faktor kecelakaan atau eksiden di gunung bagi para pecinta alam itu rata-rata yang ngalamin ABG. Yang senior mungkin karena ini ya Mama, kurang pengetahuan mereka, cuman kayak tadi pengen eksis gitu ya. Iya. Oh, itu bisa sih. Benar. Terus apa sih Pak Mama sing perlu disiapke ngono enggak? Sebelum kita naik gunung dan kita iso survive di sana gitu. Kira-kira apa wae sih sing kudu disiapke? Yang paling utama saya tambah si wong gendeng sih. Ya. Nah, sing perlu disiapke kuwi kan sing jelas kesiapan fisik mental jelas ya. Cuman kan lokasi mana yang mau kita daki? Oh iya, karena setiap lokasi kan beda-beda. Beda-beda. Setiap lokasi beda-beda. Kalau pada umumnya? Pada umumnya yang paling utama itu kita kenal. Misal kita mau naik ke Merapi. Ya. Di sana pantangannya apa? Jadi ketinggian berapa? Terus ini nanti kan harus ada survei dulu. Meskipun cuma lewat Google ya. Harus ada survei dulu. Oh, ketinggian sekian, 3000 sekian. Ini berarti jarak tempuhnya kalau normal kita jalan kaki berapa hari. Kan seperti itu. Jadi bekal-bekal ini harus benar-benar disiapkan. Bekal-bekal itu kayak makanan, minuman itu paling utama. Wong ki yang klingsir nang dhuwur modar. Iya sih. Iya benar. Karena ndak mungkin di atas itu kita makan batu. Kalau di Merapi, emang kita mau makan batu di sana. Karena kebanyakan gunung emang dari alamnya emang nggak ada sumber makanan gitu. Iya. Kecuali kalau udah di pertengahan kita bisa makan daun, kita bisa makan rumput, itu bisa. Cuman kalau di puncak ya batu, usus kita ini kan ndak kuat untuk ngunyah batu. Untukku lho rumput. Iya. Iya.
Ya cuman seperti itu aja sih. Terus cuman apa ya, perbekalan itu tadi ya? Atau ada lagi? Yang jelas kita kenali lokasi mana yang mau kita tuju, satu. Terus bekal makanan minuman. Kalau apa namanya? Buat diri kita itu gimana? Kayak jaket segala macam, sepatu itu wajib nggak sih? Sebetulnya wajib nggak wajib ya, cuman itu safety-nya di situ. Jadi perbekalan itu kan nyangkut ketiga hal ini, makanan, minuman, terus obat-obatan, sepatu, sarung tangan, jaket ini utama. Sleeping bag pun ini harus tenda. Kita nggak bisa kayak zaman batu dulu, kita cuman pakai apa CD doang, kita naik ke atas kayak gitu, itu resiko. Ayo emang katilan yang Iya hipotermia, nang kono iso dadi patung ta. Patung es. Ya patung es apa yang patung mung kotar-katur tok. Ya enggak, lambat laun kan seperti itu. Iya. Jadi itu hal-hal sepele kadang disepelekan, wah mentang-mentang gua atlet gitu kan. Gua atlet, apa fisik gua udah bagus, naik ke atas tanpa perbekalan, ayo pulang tinggal jenazah. Tak jamin itu. Nah, seumpamane kita perlu nggak sih latihan dulu fisik gitu sebelum kita naik gunung? Itu perlu nggak sih? Banget. Atau malah perlu banget ya? Perlu banget. Karena kita kan harus punya bekal ya. Kalau fisik kita itu udah sehat, karena di sana ndak ada ambulan di atas, itu nggak ada untuk Indonesia loh. Kecuali kalau luar ambulannya itu lewat helikopter. Cuman kalau Indonesia belum. Ragat bro masalahnya. Ayo. Sesuk digawe. Sok gawe yo. Yang Siapa didik. ya guys? Presiden Tak kowe. Presidennya lagi ngurusi corona cok. corona diurus. Satu contoh, kita nggak di gunung ya. Ya. Kita di Jomblang kemarin. Itu sama teman-teman dari UGM juga. Dari Mapala UGM kan, anak-anak karavan. Itu kita mau ambil untuk masterpiece ya, foto masterpiece di sana. Kita ambil bahwa oh ini kita pernah anak UGM enggak pernah ambil foto di Jomblang. Itu pemotretannya di dalam gua Jomblang yang di Gunung Kidul itu kan, Semarang Gunung Kidul. Pemotretannya cuma 1 hari. 1 hari. Terus kita ngecamp 2 hari. Ngecampnya itu 2 hari. Cuman sebelum ngecamp kita selama setengah bulan ini kita latihan fisik, naik turun tali tiap malam, kita latihannya kayak gitu. Makanya saat sampai di sana itu pemotretannya juga yo alhamdulillah berkah dalam, kita dikasih kelancaran. Karena satu sisi memang mereka juga udah ada yang senior, jadi yang senior itu enggak terus ngelepas, enggak, mereka tetap support meskipun mereka cuma ada 1-2 yang ikut masuk. Cuman yang tim yang terlibat itu sebetulnya banyak, meskipun yang masuk cuman berapa kemarin, 7 atau 8 orang. Nah, itu di Gua Jomblang ya? Jomblang Gua Jomblang kita harus perlu persiapan yang matang gitu ya. banget. Apalagi kita mau naik gunung kan. Nah, perbandingannya kan gini. Di Gua Jomblang kita pemotretan 1 jam. Ya. Itu ngecampnya 2 hari. 2 hari ngecamp. 2 hari kan ngecamp, kita lihat kondisi cuaca seperti apa. Kalau hujan deras kita ndak bisa untuk masuk, ndak bisa. Banyak air. Iya, karena guanya tergenang air. Satu sisi kan itu. Terus sebelum kita ngecamp ini, nah kita kan latihan. Latihannya naik turun tali itu di jembatan Babarsari itu kita Itu latihan. berapa kali latihan? Setengah bulan. Setengah bulan full. Full. Berarti untuk event 1 hari 1 jam. Oh 1 jam malahan. Event Event 1 jam persiapannya 2 minggu. 2 minggu. Latihan. 2 minggu latihan, 2 hari kita ngecamp, 1 jamnya itu kita pemotretan tok. Cuman 1 jam. Cuman 1 jam. Prepare-nya lama sekali aja. Lah cuman kan aman semuanya. Ya. Kita semuanya aman. Secara logika fisik kita udah terlatih. Dan bekalnya kan kita udah bener-bener mateng.
persiapan dari awal kita mateng. Kita masuk bukan pakai sepatu pantofel, kita masuk itu pakai sepatu boot. Karena apa? Lumpur itu segini, jadi kalau nggak pakai sepatu boot nggak bisa. Dan kita semuanya pakai wear pack. Ngerti ora werpak apa? Wear pack itu sing jero kene, Cok. Yang sing jero kene jenenge cempas. Iya ora? Iya. Nah, kayak gitu. Jadi semuanya lengan panjang karena apa? Saat kita turun kita nggak tahu. Kayak gini dek, kita terbentur dengan tebing. Karena 80-100 meter ke bawah tanah kan. Iya. Jadi seperti itu. Ngono kuwi, Bro. Ribet ta? Ribet. Ribet ae kok. Itu bayarnya piro sih? Bayar itu kepuasan. Sama dengan naik gunung itu yang didapat apa sih? Itu kesel ya. Nah iya kan? Nang gunung ora eneng perawan, iya kan? Raya. Kesel lah. Nah, makanya. Cuman kepuasan. Oke. Karena dari alam kita bisa belajar. Belajar bahwa sesuatu itu nggak bisa diraih secara instan. Harus perjuangan. Nah, prosesnya itu yang indah pada prosesnya itu. Ikat mau tau komen dengarin madang. Emang rumangsane aku ora tau madang kali ya. Dan Terus Apa meneh? Madang. Ngopi sih. Ngopi. Dengarin kowe ngopi. No. Biasanya vodka. Ciu apa vodka? AM kok. HM. Air mineral. apa salahnya munggah gunung tanpa ngerti ilmu dan kondisi alam gitu. apa dong nomor Kenapa tekan ae? nomor apa tadi? Ayo, siapa Aku. Ya. Anu Pak, apa salahnya mendaki gunung tanpa ilmu sama sekali? Bunuh diri. Bunuh diri. Bunuh diri. Iya. Kalau kita cuma modal nekat sama juga kita nyerahin nyawa. Karena posisi alam yang kita daki itu kita nggak tahu seperti apa. Satu contoh, Jatmiko kesini, dia sok nantang aku. Ibaratkan aku gunungnya ya. Sedangkan saya orangnya temperamen. Begitu Jatmiko kesini, dia berlagak sok jago segala macam, udah gua hantam, mampus, dia nggak ada bekal. Itu ibaratkan aku gunungnya loh ya. Makanya fungsi dari istilahnya kalau kita bilang tata krama ya, kita datang kulon nuwun, bukan kulon nuwun kita nyembah sama yang nggak kelihatan sama penunggu situ, enggak. Kita kulon nuwun, kita itu menyadari bahwa diri kita itu kecil. Kita bukan mau nantang gunung, karena gunung itu segede gitu. Satu misal batu aja itu turun satu jedek, kena kepala kita udah bocor kan? mati. Innalillahi. Nah, makanya kan kita kulon nuwun itu kalau misalkan ya kita percaya sih makhluk gaib itu ada, penunggu gunung itu ada. Cuman kalau kita itu nggak ada niatan jahat, kita nggak sombong sama mereka, mereka juga welcome. Oh, berarti niatan arep munggah gunung ki apik sik uduan. Iya, kalau kita cuman mau sok-sokan, wah, gua pernah di gunung ini, gua pernah di gunung ini. Yo, sorry, saya selaku gunung, siapa sih lo? Karena apa? Aku dulu pernah di Merapi, yo jalan kaki ke sana. Bahkan pulangnya pun jalan kaki sama teman-teman, nggak boleh pakai kendaraan. Dari puncak itu benar-benar sampai rumah harus jalan kaki. Karena itu dulu kita ya wong rawaras kabeh. Karena refresh saat kita gempa, jemu dengan keadaan kayak gitu, diundang temen, ayo kita ke Merapi. Dan di Merapi kawahnya itu bisa buat main bola dulu. Itu benar-benar kita main bola di kawah Merapi, itu benar-benar main di sono. Bal-balan pakai bola sungguhan.
Ini kawah. Iya, di dalam kawahnya. Makanya kan kita harus tahu kondisi, kalau kita bilang kita harus mengetahui kondisi alam yang mau kita tuju itu seperti apa. Jadi kayak Merapi, Dek itu kita naiknya lewat mana, terus turunnya di mana, itu kan karena ada beberapa, pasti ada di satu gunung atau satu tempat pasti ada satu pantangannya. Itu biasanya kalau orang Jawa bilang ilmu titen ya. Jadi warga sekitar yang tahu. Jadi kayak di Merapi itu ada satu tempat di mana itu ya bisa dibilang pertemuan antara alam manusia dengan alam jin. Itu bisa. Itu ya udah kayak ngobrol biasa. Makanya kita harus tahu. Harus mengenali lokasi-lokasinya seperti apa, terus apa kita juga harus bisa mawas diri. Niatku Rene iki cuman pengen Seneng. bukan pengen seneng ya, aku pengen kasarannya aku pengen mengenal alam ini. Saya bisa, kalau orang yang spiritual aku pengen lebih mendekatkan diri. Tak kira wong ngeteri duit. Mendekatkan diri sama yang di atas sana. Itu kan lain lagi. Lain dengan gua pengen eksis, gua pernah naik di ini. Gua upload di sosmed, gua Pengen bisa tenar seperti ngono ini. lho. Tenar tanpa persiapan, sama juga bunuh diri. Jadi itu benar-benar dibutuhkan. Satu misal kayak Jatmiko mau naik dengan kondisi seperti itu, ada penyakit bawaan nggak? Karena 1, 2, 3, 4 kita nggak tahu Jatmiko itu sakitnya apa. Obat-obatan yang harus mempersiapkan dia sendiri. Satu misal Cio mungkin dia ada penyakit asma mungkin ya. Jadi obat itu harus dibawa. Harus ada bekal dulu karena di atas nggak ada apotek. Ya Ya takutnya. enggak wong ndak. Iya. Jadi seperti itu. Jadi saat merasakan gejala-gejala itu udah harus diminum obatnya. Kali obat-obatan ini syarat. Harus. Itu yang tahu kebutuhan, karena biasanya itu yang tahu kan mungkin kayak Cio mungkin malu. Mosok wong sangar kaya ngene ndek penyakit asma kan wagu. Makanya dia harus persiapan untuk obat dia sendiri. Jadi obat-obatan ini harus, terus makanan, minuman ini wajib. Kayak gitu. Jadi sebelum kita naik gunung tadi kan ada apa ya? Bekal harus udah disiapin. Terus apa namanya? Kita pengetahuan tentang gunungnya itu harus dikuasain itu. Udah. Terus kalau semuanya udah, terus kita mau naik itu udah bisa ya? Maksudnya Izin. harus izin dulu gitu. Setiap gunung pasti ada pos. Karena mereka harus data yang naik siapa, yang turun siapa, itu harus ada. Berarti tiap gunung itu ada bosnya. Ada, kecuali gunungnya. Itu izinnya wong tua, Bro. Karo bocah dewi. Iya enggak? Terus naik kita persiapan kita wis mateng kabeh. Tapi kita belum pernah naik gunung ya. Nah, kita naik gunung seumpamanya kita berempat. Tapi kita berempat itu nggak pernah naik gunung. Terus persiapan tadi udah siap, kita naik gunung tuh nggak apa-apa. Atau kita harus seenggaknya ditemenin oleh orang-orang yang mungkin udah pernah naik gunung kayak gitu-gitu. Perlu nggak sih? Perlu. Itu perlu ya, harus. Karena itu bisa dibilang guide ya. Kalau wisata mungkin tour leader ya. Itu perlu guide. Karena guide ini yang bertanggung jawab. Dia yang mandu. Jadi kalau mungkin dalam wisata gua-gua itu ada pemandunya, ada guide-nya. Gunung pun sebetulnya juga ada. Minimal itu orang yang udah pernah naik gunung. Sehingga nanti apa? Kondisi misalkan kayak kalian mau lihat sunrise ya, kalau bahasanya wis digawe gampang itu srengenge jedul itu kan. Itu kan kadang semuanya pengen lihat, cuman terkadang kan ada 1-2 orang yang memang kondisi fisiknya udah nggak mampu, dia pilih stay di tenda. Dan stay di tenda jangan sekali-kali sendiri. Harus ada orangnya. Harus ada orang yang mendampingi, karena
satu sisi kondisi orang naik itu udah capek, Ya, betul. dia akan mengalami halusinasi itu paling sering karena dia merasa sepi, dia teriak pun juga nggak ada yang dengar sehingga dia berhalusinasi. Kadang dia merasa kayak dipanggil seseorang, dia datang. Itu yang paling sering terjadi itu, makanya fungsinya temen di situ, satunya mulai blank, ini satunya mengingatkan. Antisipasi. Iya. Yang namanya orang capek ini kan biasanya terkena demam, otaknya udah mulai fungsinya itu berkurang sehingga ini gampang banget timbul halu. Halunya bukan halu dengan cewek, bro. Oke. Ya. Halunya lebih ngeri ya. Lebih ngeri, dan kondisi seperti itu kan benar-benar harus didampingi, baik di gunung yang istilahnya kayak Gunung Merapi, Rinjani macam itu, maupun di gunung salju. Fungsinya obat-obatan, terus multivitamin segala macam, fisik harus dilatih dulu, itu seperti itu. Berarti kita harus ada teman gitu ya, teman yang mungkin udah senior di tentang gunung, atau paling enggak dia udah pernah naik gunung gitu ya. Karena posisinya itu tadi. Jadi untuk penanganan misalkan kan kayak hipotermia, ngerti lah hipotermia? Nah, Hipotermia arti yang ngono kok arep munggah gunung, hipotermia gak ero. Aku enggak ngerti. Waduh, duit ya aku. Wah, kok duit meneh. Anjir. Nah, ya Kak, duit lagi no. Oke, hipotermia kita itu sebuah penyakit yang bisa mengakibatkan kematian sebenarnya. Dan itu biasanya terjadi akibat orang itu kedinginan, cool. Berarti kan nek kademen kok. Nanti. Enggak, naik kue kademen terus kondisimu fisik enggak sehat. Kue bisa kayak adem gigi, kaku, seluruh organ tubuhmu enggak berfungsi kayak gitu. Jadi bisa itu mengakibatkan namanya hipotermia. Kalau yang gue kodanan, Jadi semacam angin duduk. bukan angin duduk lagi. Kayak wong kancil kan. Jadi dari awalnya yang gigil gini, nanti tahu-tahu udah kejang, jancok. Iya kan? Kayak gitu aja sih. Aku takut, Bang. Ono enggak pengalaman sing iso membahayake mendaki? Wis winning. Apa? Oh to, mendaki nggone wong wedok ora. Takani tenan. Wanglengi kuwi. Takani tenan. Oh, jawab kamu. Yo ada sih. Dulu di Merapi itu kita lumayan banyak sih, ada 25 atau 30-an orang. Kita turun yang satu mungkin main-main ya. Jadi dia dari atas itu loncat-loncat, dek gitu kan, dia loncatnya dari satu batu ke batu yang lain. Sehingga batu yang dia pinjak itu salah satunya ada yang lepas. Jadi dia itu lari ke bawah sehingga yang bawah bubar maut. Jadi rombongan yang udah sampai di bawah begitu ada waktu kan segede gaban gini lah ya. Turun glundung akhirnya ngena batu yang bawah-bawahnya kan, jadi kayak reruntuhan itu sehingga yang bawah yang awalnya itu udah jalan landai diteriakin, "Woi awas batu," lihat atas bubar kan. Itu untungnya nggak ada yang masuk jurang dan nggak ada yang kena ya. Makanya itu temen yang dia sembrono kayak gitu, begitu udah reda langsung kita omongin, lo mau cari eksis atau cari mati gitu. Satu sisi itu. Terus yang kedua, dulu kan kita turunnya harusnya itu lewat ini ya, dulu ada yang lewat Ndeles, turun dia lewat sana, dan itu dia nerabas dari kayak masih hutan perawan kayak gitu, dia lewat Gua Jepang di sana. Jadi ada tiga atau 5 orang itu lepas dari jalur. Jadi dia pisah dari rombongan. Sehingga itu yang harusnya itu turun di wilayah Jawa Tengah, dia masuknya di Jogja.
baru setelah sampai Jogja itu untung ada temen di Jogja juga mampir sono baru diantar ke Klaten. Makanya jangan sekali-kali pisah dari rombongan atau mau ngeprank temen di gunung itu jangan sampai, karena kita nggak tahu alam itu seperti apa. Terus satu lagi itu kalau posisi hujan deras, petir terutama, ya kalian harus waspada. Nyamber. Iya, jadi jangan orang rata-rata berteduh di kan di bawah pohon, mikirnya kan di situ aman, ya kan? Padahal pohon ini kan dalamnya kan ada kandungan kambium kan, ini bisa menjadi penghantar listrik. Makanya kalau tenda di bawah pohon ini juga bahaya. Satu sisi ini nanti kalau pohon runtuh, pohon rubuh, terus yang kedua kalau ada petir dia bisa menjadi penghantar. Makanya fungsinya kita harus tahu dulu kondisi itu seperti apa itu. Jangan mentang-mentang wah schedule-nya udah kayak gini kita harus naik. Kita harus bisa improve dengan alam, karena alam nggak bisa diprediksi. Bisa diprediksi emang benar, cuman nggak semuanya itu bisa akurat karena alam berubah-ubah. Oke. Makanya kadang fungsinya para senior guide itu karena dia yang lebih tahu kondisi, Lebih paham tentang itu. minimal orang itu udah pernah naik. Kalau enggak itu guide-nya biasanya dari warga sekitar, sehingga dia tahu kalau terjadi accident atau alam nggak bersahabat ini harus melakukan apa. Ini orang sekitar akan paham. Dan jangan sekali-kali menjadi pendaki liar. Apa itu? Pendaki liar. Pendaki itu yang nggak sesuai jalurnya. Jadi saat kamu naik ke gunung itu harus lapor, datanya harus ada. Berarti resmi kedua. Iya. Jadi misalkan ke Merapi, ini izin di sana, sehingga nanti kalau misalkan naiknya itu 10 orang, kok kembali cuma 8 orang, yang 2 orang ini pasti ditanyakan kemana, sehingga ini nanti akan memudahkan tim SAR. Oh, oke. Karena kayak tim SAR sendiri kan mereka bekerja sesuai data. Kalau yang hilang 2 berarti yang dicari 2. Ini harus ketemu juga sama tim SAR, kasihan tim SAR-nya. Kayak gitu. Ternyata juga enggak cuman asal-asalan tok. Jangan dikira orang naik gunung atau pecinta alam itu wongnya kere-kere. Ayo, orang mau asal-asalan tok itu. Enggak seperti itu juga ya, para pecinta alam itu jangan dikira apa mereka itu wah kasarannya hobi nih kere-kere, mending nang mall segala macam. Sorry, bukan itu. Kalau dilihat dari propertinya aja untuk naik gunung yang biasa, bukan climbing ya, bukan para pemanjat tebing, itu mereka naik itu atribut yang dibawa itu yang tinggu KW bae ya ibaratnya. Cuman asal-asalan, yang penting aku rotok safety city. Itu minimal yang dia pakai itu 10 jutaan gitu. Iya kan? Sepatu harus safety itu harga berapa? Celana, kalau orang pakai celana jeans ini mau ke mall atau ke gunung? Iya, malahan sing perawakannya kayak gembel atau nek munggah gunung kan kayak gembel. Tapi itu malah duitnya ya Allah, untuk beli itu bisa nyampe 30-an juta itu. Iya. Dan kemarin ini sempat eneng sing mendaki ngajak anaknya, ngajak bojone. Kuwi habis 38 juta. Untuk apa? Itu untuk apa namanya? Akomodasi dari muncak. Kayak apa jenenge klambine, kathoke, segala macam. Itu cuma bertiga. Tekorno. Nah itu makanya jangan disepelekan orang naik gunung itu wah gembel-gembel wong ora kablek duit, enggak seperti itu. Karena yang mereka cari kepuasan. Kayak ngopi gini kan kepuasan. Iya enggak? Iya.
Wis paham dong, Bos. Nah, Wis paham. Jadi kalau mau naik gunung ya paham ngono ae. dipersiapkan semuanya. Jangan cuman asal-asalan. Wah, aku pengen ngecamp. Lah iki lo pernah gendeng. Dia cuman pengen sekedar ngopi. Karena jeleh ngopi nang kopi shop. Ngopi di pantai. 5 orang ya dulu ya? 4 orang. 4 orang. Itu ngopi nang pantai. Alat yang dia bawa itu udah berapa? Sana cuma sekedar ngopi. Pengen ngopi dicari suasana lain. Ngobrol. Kopi ini ora kopi sasetan, Bos. Ngopi nang pantai Gunung Kidul golek nggon sing sepi ngecamp di sana hujan deras. Cuman yo kita udah safety duluan. Dan jangan sekali-kali pesenku cuma satu, kalau kalian ngecamp baik di gunung maupun di pantai, jangan sekali-kali berbuat mesum. Ya itu. Satu itu. Notisi. Terus yang kedua, jangan nyampah.